Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء الشيخ أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه وشبهات النقشبندي رضي الله عنه وحجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه والشيخ الإمام البوصيري رضي الله عنه وجميع أولياء التسعة في إندونيسيا كلهم وإلى حضرة جميع أولياء تعالى في جوارهم وإلى حضرة معلم هذا الكتاب سيد علي بن عبد الله بن حسين العدرس العلوي الحسيني وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخهم وأساتذتنا وأساتذتهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأصحابنا وجماعتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir mengikuti kajian kitab Bid'atun Nasihin Satu Udufil Balikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita dan Allah memberikan kita ilmu yang berkah manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta al-akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis yang ke-18. An Abi Sofwan Abdillah bin Musrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amal, rawahu at-Tirmidzi. An Abi Sofwan, saking Abi Sofwan Abdillah bin Musrin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Sofwan, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas utawi bagus-baguse manungsa iku man wong tolakan dowo apa umure man wa hasuna lan bagus apa amaluhu amalemu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan lagi bagus baik amalnya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Allahumma tawil umurana. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, manfaatan wa khidmatan fi dinil Islam. Umur yang bermanfaat digunakan khidmat di agama Islam, amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad dalam hadis ini beliau bersabda bahwa orang yang baik, manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ada dua riwayat
yang sama dengan hadis tersebut. Suatu ketika ana rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasil khairun?" Ya Rasul, manusia yang bagaimana, manusia yang baik itu bagaimana ya Rasul? Manusia yang baik itu yang bagaimana ya Rasul? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah manusia, seseorang yang panjang umurnya dan bagus amalnya, baik amalnya. Kemudian laki-laki tersebut melanjutkan bertanya, fa ayyun nasi syarrun? Kalau manusia yang buruk, yang paling buruk itu seperti apa ya Rasul? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya namun buruk perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain diceritakan ja'a a'rabiyan, ada dua orang A'rabi, ada dua orang A'rabi, orang pedalaman. Ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu dari dua orang A'rabi tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasul, manusia yang baik itu seperti apa? Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang Arabi, manusia yang baik itu yang panjang umurnya dan bagus baik amalnya. Kemudian orang Arabi satunya bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya ya Rasul." Syariat Islam itu sangat banyak. Orang Arabi itu orang pedalaman, jadi pengetahuannya masih minim. Dia bertanya, yang lain satunya tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam itu qad kasurat alayya." Syariat Islam itu sangat banyak. Maka famuni bi amrin atasabbatu bihi. Maka ajarkanlah aku satu hal yang mudah, yang saya bisa menjalankan hal itu dan saya bisa mengistiqomai hal itu. Ya Rasul, syariat Islam itu banyak, tolong ajarkan saya satu hal yang mudah dan saya bisa istiqomah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillahi azza wa jalla." Jangan henti-hentinya lisanmu berzikir kepada Allah. Yang satunya tadi tanya, manusia yang baik itu seperti apa? Manusia yang baik, kata Nabi, yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian yang satunya lagi bertanya, "Ya Rasul, syariat Islam itu sangat banyak. Tolong ajarkan aku satu hal yang mudah aku lakukan, yang mudah aku istiqomahkan." Kata Nabi, "La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah." Gunakan lisanmu untuk berzikir kepada Allah.
Jangan pernah berhenti lisanmu berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Sehingga ini menjadi satu pemahaman bahwa orang yang umurnya panjang dan bagus amalnya, di antara amal yang bagus, amal yang baik adalah menggunakan lisan ini berzikir kepada Allah. Di antara amal yang baik adalah gunakan lisan ini berbicara yang baik. Di antara amal yang baik, gunakan lisan ini zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga lisan kita rabbun bizikrillah, menjadi lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, ana ma'abdi idza huwa dzakani, saya menyertai hamba-Ku ketika dia mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan lisannya ini selalu bergerak menyebutku. Allah selalu menyertai orang yang mengingat Allah. Allah selalu menyertai seorang hamba yang lisannya digunakan berzikir kepada Allah. Sehingga di sini seakan-akan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengingat Allah. Apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kita, maka di situ kita gunakan hati kita untuk mengingat Allah. Kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Maka di situ Allah akan selalu menyertai kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang diajarkan para ulama kita. A'inni ala dzikrika, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat berzikir kepadamu. Annahu qala, dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafadhumul malaikah. Tidaklah suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali kaum itu akan selalu disekelilingi malaikat. Hafadhumul malaikah. Orang yang berzikir kepada Allah, satu kaum yang saling duduk bersama kemudian berzikir kepada Allah, maka kaum itu akan dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan kaum itu akan dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan pada mereka. Wa dzakarahumullah fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut orang sekelilingnya, ini orang yang berzikir kepada Allah. Wa dzakarahumullah fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut di sekeliling orang, memberitahukan kepada orang lain, inilah orang yang berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jika kita simpulkan dalam hadis tadi, Nabi Muhammad bersabda, orang yang baik, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amal yang paling ringan adalah menggunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Dalam satu hadis dijelaskan, khairun nas ay afdaluhum faqad
al-khairiyata bi ma'na al-afdaliyah bi syahadatin nabi. Dalam teks tersebut adalah orang yang baik adalah orang yang mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan dengan makna keutamaan bi syahadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik adalah orang yang mendapatkan keutamaan berjumpa, bertemu, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik, orang yang berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sahabat yang menyertai Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi Muhammad, sahabat ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk khairun nas. Makna untuk kita saat ini adalah manusia yang baik adalah yang mendapatkan afdaliyah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan anugerah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita, menganugerahkan kepada kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis berikutnya, man qala umruhu wa hasuna amalu, yang dimaksud man qala umruhu wa hasuna amalu, panjang umurnya dan bagus amalnya. Yang dimaksud adalah iktasaba min tuli ayami baqaihi fid dunya ma yuqarribu min maula. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, adalah seseorang yang berusaha di hari-harinya ini, selama dia di dunia ini, selalu mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semua hal yang ada yang dikerjakan ini diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita sholat diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita bersedekah diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita bekerja mencari nafkah diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini termasuk orang yang paling baik. Sehingga dengan demikian fal mu'minu, seseorang yang beriman, yakni yang selalu menggunakan aktivitasnya untuk diniatkan mendekatkan diri kepada Allah. Fal mu'minu kullama imtadda umruhu, seorang mukmin yang diberi umur panjang oleh Allah, kasura ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Orang mukmin yang hatinya beriman kepada Allah, yang selalu menggunakan aktivitasnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka selama umurnya panjang ini, hari-hari yang dia lalui ini, maka di setiap harinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya selalu beriman. Wa su'ifat darajatuhu fa fil hayati ziyadatul ujuri bi ziyadatil amal. Maka derajatnya akan dilimpahkan oleh Allah, dan di dalam kehidupannya ini selalu ditambah oleh Allah pahalanya karena bertambah amal kebaikannya. Meskipun amalnya sederhana, mungkin kita belum bisa amal yang hebat. Tadi diajarkan, dicontohkan oleh orang Arab
lebih hanya menggunakan lisan ini berzikir kepada Allah. Satu hari kita gunakan berzikir, seumpama kita mampunya zikir istiqomah cuma 100 kali, kalau ditambah besok jadi 200 kali, kalau ditambah besok lagi jadi 300 kali, sehingga berlimpah-limpah. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambahnya zikir, bertambahnya amal, maka bertambah pula pahala. Jamaah rahimahullah, jika di sini seorang mukmin yang panjang umurnya, maka pahalanya pun juga bertambah. Jamaah rahimahullah, ada satu masalah. Tulul umri qad yakunu fihi khairun lil 'asi wa lil kafir, wa qad yakunu fihi su'un lahuma. Panjang usia ini terkadang menjadi satu hal yang baik bagi orang bermaksiat dan orang kafir. Umur yang panjang ini bisa menjadi satu hal yang baik bagi orang ahli maksiat dan bagi orang yang kafir. Dan juga bisa yakunu fihi su'un lahum, dan juga bisa menjadi hal yang buruk bagi mereka. Maksudnya apa? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala qad yutinul umral 'asi awil kafir liyu'tiyahu fursatan litaubati wan nadami wan ruju'i ilaihi, fahadha tulul umri lahu khair. Orang ahli maksiat, orang non-muslim yang diberi panjang umurnya oleh Allah, orang ahli maksiat yang diberi kesempatan usia panjang oleh Allah, maka di situ ada satu kesempatan agar dia bertaubat, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah, ahli maksiat, orang maksiat yang diberi kesempatan oleh Allah panjang umurnya, maka berarti di situ ada kesempatan bertobat untuknya. Mungkin kita waktu muda dulu kurang baik akhlaknya, ini ada kesempatan untuk memperbaiki akhlak kita. Mungkin waktu muda dulu kita sering meninggalkan sholat, maka saat ini ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Ini maka usia panjang yang tersebut yang dilakukan oleh orang maksiat sehingga dia gunakan bertobat kepada Allah, ini usia yang baik, maka ini termasuk tulul umri lahu khair, maka umur yang panjang yang baik baginya. Jamaah rahimahumullah, sehingga dalam kitab Faidul Qadir ada keterangan tanbihun qala aliyun mautul insan ba'da an kabira wa 'arafa rabbah khairu min mautihi tiflan bila hisabin fil akhir. Manusia yang meninggal setelah dia menjadi dewasa dan mengenal Tuhannya. Orang yang meninggal sudah dewasa kemudian dia mengenal Tuhannya, itu lebih baik daripada anak kecil yang meninggal dunia yang tidak dihisab besok di akhirat. Jadi alhamdulillah kita diberi umur yang panjang ini, kita ditakdir oleh Allah melakukan amal yang baik, melakukan pengetahuan, belajar agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ saat kita meninggal dunia itu masih lebih baik daripada seorang anak kecil tiflan, anak kecil yang meninggal yang dia kelak di akhirat tidak dihisab. Alhamdulillah, mudah-mudahan usia panjang kita ini Allah memberikan kesempatan pengetahuan kepada kita, pengetahuan Rabbani, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah rahimakumullah. Sehingga dari hadis tersebut bisa kita ambil faedah. Bisa kita ambil faedah yang pertama, annal mu'mina yashtaghilu kulla lahdatin min umrihi bi ziyadati qurbihi min rabbih. Yang pertama, seorang mukmin berusaha mensibukkan setiap kesempatan darinya. Seorang mukmin mensibukkan di setiap kesempatan darinya, mensibukkan menambahkan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seorang mukmin selalu menyibukkan dirinya dengan satu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situ menjadi orang yang baik. Yang kedua, anna taufiqallahi lil mu'min bil amali shalih fi umrihi dalilu iradatil khairiyyati lahu min subhanahu. Sesungguhnya pertolongan Allah kepada seorang mukmin dengan amal yang baik itu termasuk dalil, termasuk bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Allah mentakdir kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita melakukan amal yang baik. Allah memberikan kesempatan kepada kita melakukan amal yang baik, maka itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah mengharapkan kebaikan kepada kita. Maka alhamdulillah kita diberi takdir oleh Allah. Kita masih hadir ngaji majelis taklim. Allah memberikan kesempatan kita, lisan kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, itu semua adalah bukti bahwa kita dihendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Yang ketiga, anna man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa khairun nas. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, orang itu adalah sebaik-baiknya manusia, sehingga dia mendapatkan maratibin aliyatin, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan begitu sebaliknya, wa man tala umruhu wa lam yuwaffiq lil fi'lil khairat. Seseorang yang panjang umurnya namun tidak dia gunakan amal yang baik, maka orang tersebut termasuk syarrun nas, termasuk orang yang buruk. Na'udzubillahi min. Yang keempat, tul umri qad yakunu nikmatan wa qad yakunu niqmatan. Umur yang panjang bisa jadi itu nikmat, bisa jadi itu musibah. Umur yang panjang bisa jadi itu nikmat, bisa jadi itu musibah. Kalau diberi umur panjang, kemudian dia gunakan untuk kebaikan, untuk bersyukur kepada Allah, berarti itu nikmat. Kalau diberi umur yang panjang, dia justru jauh dari Allah, maka itu termasuk nikmat, musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan usia yang berkah, usia yang panjang dan dipenuhi dengan amal-amal yang baik, dipenuhi dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.
Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya illa hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina